Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawati Sembiring. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di tempat saya bekerja, yaitu UPT SPF SDN 101867 Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Berikut videonya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Selamat pagi anak-anak Ibu Ira. Hebat, semangat yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Bahagia, gembira, sukacita. Hebat. Nah, sekarang coba cek teman di samping kanan kiri kamu. Hadir semuanya? Hadir? Hebat. Anak-anak Ibu Ira rajin dan penuh semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita mengawalinya dengan berdoa. Elisia sebagai ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Oke, terima kasih Elisia. Baiklah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang mau menjadi pemimpin di depan? Oh, hebat, ada Agus. Tepuk tangan dulu untuk Agus. Nah, teman-teman yang lain silakan berdiri di depan, berdiri di tempatnya masing-masing. Hari ini Agus yang memimpin. Ibu Ira berharap
ya. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk Anggun. Nah, silakan kembali ke tempat Anggun. Sebelum duduk, periksa dulu kerapian seragammu. Udah rapi, meja dan kursi juga dirapikan. Nah, silakan duduk, dekatkan kursi ke meja kamu, oke? Biar kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pelestarian sumber daya alam, ya kan? Siapa yang masih mengingat bagaimana cara melestarikan sumber daya alam laut? Oke, tunjuk tangan siapa? Elisia. Tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Benar? Benar. Coba yang lain siapa? Tidak mengambil atau merusak terumbu karang. Hebat. Yang lain. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 4, ya kan Lazarus? Fokus ya Lazarus. Nah, tema 4 tentang apa tema 4? Belum semuanya. Coba fokus ke fokus kita. Apa tema 4? Berbagai pekerjaan. Subtema 3. Pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3 dengan meluatkan pembelajaran IPA. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang mengolah sampah dengan cara 4R. Apa aja itu 4R? Nanti akan kita pelajari. Lalu nanti ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang menilai pendapat sendiri. Nah, sudah bisa membayangkan pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Kan itu menilai pendapat sendiri. Itu masih berkaitan tentang cerita. Masih berkaitan dengan unsur intrinsik cerita. Dendro masih ingat salah satu unsur intrinsik cerita? Siapa yang masih ingat? Elisia. Penokohan atau watak Anggun. Tema. Laki-laki mana nih? Coba Dendro. Tokoh. Ayo cepat. Siapa lagi? Ayo emak. Coba perhatikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Fokus ya nak. Pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang anak-anak Ibu Ira harus capai. Jadi nanti di dalam video tersebut diuraikanlah cara mengolah sampah dan itu harus kamu kuasai ya. Lalu yang kedua, setelah mengamati video pengelolaan sampah 4R, peserta didik mampu membuat rencana kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kegiatan 4R tersebut. Lalu yang ketiga, setelah membaca pendapat teman, jadi nanti kan ada teks, teman kamu dan kamu membuat pendapat. Dari pendapat temanmu itu, kamu menilai apakah pendapat temanmu itu sesuai dengan cerita yang ada di dalam buku kamu. Lalu yang terakhir, berdiskusi di dalam kelompok. Apa hasil diskusinya?
menilai pendapat Anggun. Sinta bilang begini, saya setuju dengan pendapat Anggun karena memang betul tokoh yang di dalam cerita tersebut berwatak baik misalnya. Ya, sudah bisa mengerti anak-anak Ibu Ira? Paham? Dendro, Jogi, Samuel, Lazarus, semuanya mengerti nak? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Lazarus, coba duduknya diperhatikan nak. Apakah gambarnya terlihat? Coba Ibu Ira mau tanya, gambar apa di depan ini? Apa? Nah, di mana sampahnya? Di pinggir jalan. Tidak ada rupanya di situ gerobak sampah. Nah, ada gerobak sampah, tapi sampahnya ditumpuk di luar gerobak. Pernah kamu melihat kejadian seperti ini? Tidak. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, jadi coba kamu bayangkan, apakah kamu senang melihat gambar seperti ini? Tidak. Nah, sekarang coba lihat pertanyaan yang ada di depan. Ibu Ira tanyakan sama Coki. Apakah kamu pernah melihat orang membuang sampah sembarangan? Bersuaralah Coki. Pernah. Lalu yang kedua, Dendro. Apakah sikap itu perlu ditiru, Dendro? Tidak perlu. Ketiga, Elisia. Menurutmu, mengapa masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan? Kira-kira kenapa? Karena malas membuang di tong sampah, ya kan? Kurang kesadarannya akan kebersihan. Lalu yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Coba Hana. Apakah akibatnya jika sampah menumpuk terlalu banyak? Banjir. Iya, kalau sampah menumpuk terlalu banyak bisa mengakibatkan banjir. Kenapa banjir? Coba bayangkan kalau selokan itu penuh sampah. Airnya berjalan lancar tidak? Tidak. Jadi banyak akibatnya kalau sampah menumpuk. Bisa bencana alam, banjir, bisa juga menyebabkan penyakit. Iya kan? Coba kalau misalnya sampah, hewan apa banyak di situ? Lalat. Lalat itu nanti hinggap di makanan kita, hingga kita bisa sakit perut. Lihat dulu bunga kalian. Sekarang coba buka buku kalian halaman 114. Ayo, sudah dibuka? Ada di situ teks dah? Ada? Ada teks pekerjaan ibuku. Coba dibaca dengan keras Luana. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendapatkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Dari cerita yang sudah dibaca oleh temanmu, maka ada pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 3. Coba Dendro nomor 1, baca yang keras nak. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Coba Elisia, gantungan kunci dan tempat tisu. Oke, benar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Gabe, nomor 2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Coba, mengapa? Yang pertama dulu adalah mengurangi sampah. Tetapi selain mengurangi sampah, dengan memanfaatkan barang bekas, ibu tadi menghasilkan apa? Kalau dijual menghasilkan apa? Menghasilkan
Coba Elisia. Memanfaatkan barang-barang bekas. Iya, dengan memanfaatkan barang bekas, berarti ibu itu sudah menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Itu yang perlu kita tiru. Kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, saya akan membagi kamu ke dalam kelompok ya. Ambil nanti label kelompoknya di depan. Nah, ambil kelompok recycle. Letakkan di dekat bunga ya nak. Rapi dibuat. Elisia, kelompok reduce cepat. Samuel menjadi kelompok replace. Menjadi kelompok replace. Yang terakhir menjadi kelompok reuse ya. Kalian menjadi kelompok reuse. Sudah dapat semua nama kelompoknya? Letakkan dengan Pengolahan sampah. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce, mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang. paragraf keempat. Coba kamu nak, Jonggi. Jonggi dah bisa membaca. Oke, Jonggi. Cara keempat, Lebih keras bang, lebih keras. kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan Replace, ganti. teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang menjadi tahan lama. Kita sudah membaca teks dan di dalamnya ada pengelolaan sampah dengan cara 4R. Ibu Ira mau tanya, R yang pertama apa nak? Sama-sama semuanya. Reduce. Artinya reduce apa? Mengurangi. Nah, yang kedua adalah reuse. Apa arti reuse? Memakai kembali. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Recycle. Apa arti recycle? Mendaur ulang. Yang keempat apa? Replace. Sama-sama dulu. Apa arti replace? Mengganti. Nah, untuk lebih jelas ya, kita perhatikan 4, 5, dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Kalau tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpu banyak sampah. di bahan ajar tersebut ada contoh-contoh yang lebih lengkap tentang cara pengelolaan sampah. Yang pertama apa itu? Reduce. Ada berapa contohnya di situ? Coba hitung, ada berapa contohnya? 6. Lanjut yang nomor 2 apa? Reuse. Coba Elisia, baca dulu contoh kegiatan reuse. Yang pertama, Membiasakan tidak membuang plastik yang kita dapat dari pasar, warung maupun supermarket. Kantong plastik tersebut sebaiknya dikumpulkan agar dapat digunakan kembali apabila kita membutuhkan kantong untuk membawa barang. nah jadi di situ kan disebutkan kalau ada kantong plastik jangan langsung dibuang. Jadi bahan ajar tersebut sudah lengkap ya nak. Ada juga di situ tugas, ada latihan soal, bisa kamu nanti baca-baca di rumah. Kita bisa lanjutkan Sinta. Nah, Sinta kenapa hari ini Sinta? Ada apa Sinta? Sarapan tadi
kamu, nak? Sarapan? Tapi kenapa terlihat lemas? Kamu bawa minum? Tidak bawa minum. Itulah yang selalu Ibu Ira bilang. Bawa minum dari rumah. Karena kamu kan banyak aktivitas di sekolah ini. Kaitan dengan pelajaran kita hari ini. Kalau kita membawa botol minum, artinya kita sudah mengurangi sampah. Kalau kita membeli minuman kemasan, pasti ada sampahnya kan? Nah, kalau membawa minum lebih bersih, lebih hemat, lebih sehat. Sekarang Ibu Ira akan membagikan LKPD 1. Kelompok replay silakan diambil, replay silakan diambil, nak. Recycle, kelompok reuse. Jonah, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah dapat semua LKPD-nya, nak? Oke, nah, tegak duduknya ya, Bang. Tegak duduknya. Oke. Coba dulu baca. Di dalam LKPD 1 ada tujuan pembelajarannya, ada indikatornya, ada alat dan bahan. Baca dulu alat dan bahan. Oke. Nah, sekarang coba baca petunjuk pengerjaannya. Mengelola sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam. Karena kita menggunakan barang-barang bekas, buatlah rencana kegiatan yang bisa kamu lakukan. Untuk memanfaatkan sampah, buatlah dalam peta pikiran seperti contoh di bawah ini. Oke, coba buka lembaran baru. Nampak ada di situ peta pikiran? Nah, ada di situ empat kotaknya. Masing-masing menuliskan contoh kegiatan berdasarkan misalnya ini menjadi kelompok replace kan? Tuliskan 4 contoh kegiatan replace. Ini menjadi kelompok reduce. Tuliskan 4 contoh kegiatan reduce. Bisa kamu ambil atau kamu baca, lihat jawabannya di bahan ajar. Coba cari bahan ajar kamu yang sudah Ibu Ira bagikan. Diingat ya, nak? Diingat ya jawabannya itu. Ayo, Kak, dijawab kerjasama ya. Kerjasama. Karena dinilai juga sikap kamu. Apakah kamu aktif di dalam kelompok? Bagaimana sikapmu? Dan sikap duduk juga dinilai, ya. Ayo, ayo, yo, ayo, ayo belajar.
karena mudah diurai. 2. Mengganti botol minum dengan botol yang dapat digunakan berulang kali atau botol dari bahan aluminium. Baiklah kawan-kawan, demikian dari kerja kelompok kami. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok replay. Teman-teman kami dari kelompok recycle akan mengerjakan hasil kerja kelompok kami. 1. Ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan plastik. 2. Jangan sering-sering membeli minuman kemasan botol kalau minuman sudah habis. Botolnya hanya menambah sampah. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Coba, kelompok mana tadi mereka? Kelompok recycle. Jadi mereka sudah menguraikan contoh kegiatan recycle. Ada pertanyaan? Coba Elisia, coba. Ya, apa yang mau ditanyakan, Nak? Jawaban mereka mesti tepatnya di jawaban reduce. Nah, coba ibu cek ya. Replace ya, replace. Nah, mereka kelompok recycle. Nah, mereka membawa tas belanja sendiri. Berarti kalau membawa tas belanja sendiri itu sudah termasuk mengurangi kan? Nah, berarti kalau mengurangi itu masuk ke reduce. Berarti jawaban anak-anak Ibu Ira kelompok recycle kurang tepat. Jadi apa contohnya kalau recycle? Botol plastik sisa minuman Coba ulangi ya. Berikan dulu mic-nya. mengumpulkan botol-botol plastik sisa minuman, kaleng bekas, kertas bekas, karton dan majalah. Iya, nah itu adalah contoh dari recycle. Recycle tadi apa? Mendaur ulang. Jadi untuk lain kali lebih semangat ya, lebih lagi diperhatikan, disesuaikan jawabannya. Tapi berikan dulu tepuk tangan, mereka sudah berusaha. Tepuk tangan, berikan tepuk tangannya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Reus akan membacakan hasil kerja Kita kelompok dengarkan. kami. Kalau temannya ke depan dengarkan. Ayo nak. 3. Membiasakan tidak membuang sampah plastik yang kita dapat dari warung maupun supermarket. 4. Kantong plastik tersebut sebaiknya dikumpulkan agar dapat digunakan kembali apabila kita membutuhkan kantong untuk membawa barang. Mulai lelah ya. Sudah tidak terlihat semangat. Jadi kita tepuk PPK dulu supaya lebih semangat lagi. Nah, gerakannya harus jelas ya. Semua harus mengucapkannya. Fajar, Samuel, Dendro. Nah, oke. Ibu Ira yang pandu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Oke, silakan duduk dan kita lanjut pelajarannya. Sudah lebih semangat? Belajarlah, 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 belajar sampai kau pintar. Belajarlah, 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 belajar sampai kau pintar. Belajarlah, 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 belajarlah. Replace, ayo Kak. Kelompok replace, bagaimana jawabannya? Semua dijawab. Kelompok reduce, silahkan Kak. Siap-siap kelompok reduce ya. Hebat, kelompok reduce. Semua dijawab. Kelompok reduce bagaimana? Semua juga sudah dijawab dengan
benar. Oke. Sekarang coba rapikan dulu meja dan kursi kamu. Ya. Jadi walaupun pembelajarannya sudah dari tadi berlangsung, tetap kita jaga kerapian meja dan kursi, ya. Ya, ini namanya media roda putar. Bagaimana cara memainkannya? Nah, ini sudah sering kita lakukan, ya kan? Nanti perwakilan setiap kelompok akan maju ke depan. Lalu perwakilan tersebut memutar. Kita putar. Lihat arah jarumnya kemana? Ke warna apa, nak? Ke warna merah. Jadi soalnya ada di kotak warna merah. Ya, coba Ibra buka dulu. Putar ulang. Berarti nanti kalau ada kelompok yang maju ke depan mengambil kotak berwarna merah, putar ulang berarti putar ulang. Mengerti cara Alicia diputar? Berarti di warna hijau. Coba buka dulu Alicia. Nanti kosong. Ada soalnya? Ada. Soal tersebut, soal ini dibawa ke dalam kelompok lalu dijawab. Ya. Lanjut kelompok. Replace. Putar. Berhenti di warna ungu. Mana ungu? Coba buka dulu, Kak. Ada soalnya. Mereka beruntung. Ada soalnya. Silakan duduk. Yang sudah dapat soal, silakan langsung dikerjakan ya. Ayo, nak. Putar. Warna apa, teman-teman? Kuning. Ada kuning? Ada. Coba dibuka dulu, Bang. Nah, ada soalnya. Dijawab ya, Bang. Oke. Bekerja sama di dalam kelompok. Biru, ada biru. Lah, semua dapat soal. Tidak ada yang kosong. Silakan duduk, nak. Replace. Hebat. Lanjut. Hebat. Ayo, nak, kumpulkan, nak. Nah. Oke. Nah, sekarang coba rapikan meja dan kursi. Pembelajaran kan sudah selesai. Ibu Ira mau masing-masing kelompok menyebutkan contoh kegiatan sesuai dengan kelompoknya. Recycle. Coba apa contoh kegiatan yang menunjukkan recycle? Menggunakan botol cat, botol kaleng untuk dibuat menjadi pot. Iya, bagus. Jadi recycle itu mendaur ulang, iya kan? Nah, kelompok replace, sudah ada jawabannya? Siapa kelompok siapa? Review? Oke, coba nak bacakan. Siapa yang mau membacakan? Oke. Ketika berbelanja, kita tidak perlu menggunakan kantong kresek. Kita hanya perlu membawa tas berbelanja. Iya, nah, selain membawa tas, bisa juga membawa keranjang, iya kan? Jadi itu akan mengurangi sampah. Nah, pertanyaannya, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Kalau memang senang, masing-masing angkat jempolnya. Nah, kurang tinggi. Berarti Eva tidak senang dia. Jempolnya tidak diangkat. Senang pembelajaran hari ini? Senang. Sudah mengerti semuanya? Oke. Nah, turunkan tangannya, nak. Turunkan tangannya.
tak pelajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini. Oke, cepat. Ada lagi yang lain? Yang belum? Kenapa Naco? Tidak, B. Yang rapi letakkan. Kemana yang kamu buat ini saja? Belanja sayur di sebuah toko. Ternyata toko tersebut tidak menyediakan kantong plastik belanjaan. Untungnya, ibu membawa kantong dari kain seperti gambar di bawah ini. Tindakan yang dilakukan ibu termasuk A. Reuse, B. Replace, C. Recycle, D. Reduce. Kira-kira apa jawabannya? Kalau membawa kantong dari kain, jawabannya adalah reuse itu menggunakan kembali. Reduce. Yang menjawab reduce siapa? Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab reduce. Jawabannya sudah benar. Nah, jadi sudah berakhirlah duduk bagus dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara. Lagu daerah suku Batak, Rambadia, ya. Kita memohon kepada Tuhan supaya apa yang telah kita terima pada hari ini, ilmu dan pengetahuan yang sudah kita dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Elisia, silakan pimpinan. Oke, nah terima kasih untuk hari ini.